Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin, hamba Allah, jamaah Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu tokoh utama yang sering diperbincangkan pada bulan-bulan Zulqa'dah, lebih-lebih pada bulan-bulan Zulhijjah. Kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sering dibahas di forum-forum keagamaan di bulan Zulqa'dah dan di bulan Zulhijjah? Sebab Nabi Allah Ibrahim alaihissalam punya dua orang istri, keduanya salihah, Siti Sarah dan Siti Hajar. Perkawinan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar melahirkan seorang anak bernama Ismail, yang pada akhirnya nanti menjadi Nabi Allah Ismail alaihissalam. 40 keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim Ismail alaihissalam lahirlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan penutup para rasul. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang kedua, pernikahan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah melahirkan seorang anak bernama Ishaq, yang pada akhirnya nanti menjadi Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Dari keturunan Ishaq ini banyak melahirkan para nabi dan para rasul setelahnya. Dari Ishaq lahir Yaqub alaihissalam, dari Yaqub lahir Yusuf alaihissalam, terus menerus bertalian sampai Nabi Allah Isa alaihissalam. Artinya dua istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dua-duanya salihah. Dua anak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dua-duanya menjadi nabi dan rasul, bahkan melahirkan nabi dan rasul selanjutnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sehingga sering dibahas Nabi Allah Ibrahim, apa resepnya yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sehingga mampu mendidik anak, dua anaknya, dua-dua jadi nabi, dua istrinya, dua-dua salihah. Sedangkan realitas sosial kita hari ini menunjukkan bahwa ragam macam persoalan anak di lembaga pendidikan, 85% lebih masalah-masalah di sekolah, masalah-masalah anak di lembaga pendidikan itu bawaan daripada masalah-masalah dalam keluarganya. Artinya bisa disensus, rata-rata anak-anak yang bermasalah di sekolah pasti karena bermasalah di rumahnya. Mereka-mereka yang punya problem di lembaga pendidikan pasti anak-anak yang punya problem dalam keluarganya. Maka para ahli mengatakan, mengobati orang yang sedang bermasalah secara psikis, secara batin, spiritualnya, berbeda dengan mengobati orang-orang yang sakit fisik. Kalau seandainya sakit fisik, penyakit itu bersumber pada orang tersebut,
Siapa yang sakit? Anak yang disuntik, bukan ayah yang disuntik. Siapa yang sakit? Anak yang diinfus, bukan ibunya yang diinfus. Kenapa? Karena masalahnya bersumber pada individu tersebut. Tapi kalau anak bermasalah di sekolah, itu yang perlu diobati bukan hanya anaknya, tapi juga ayahnya, tapi juga ibunya. Kenapa? Karena persoalan-persoalan pada anak kita tidak bersumber pada individunya, tapi bersumber pada sistem keluarganya. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memberikan resep yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, untuk mendapatkan anak sebaik Ishak, sesaleh Ismail alaihissalam, rupanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Kapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa supaya anaknya saleh, supaya mendapatkan keturunan yang taat kepada Allah? Apakah ketika Ismail lahir? Bukan. Apakah ketika Ishak sudah dewasa? Bukan. Kapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memulai berdoa supaya mendapatkan keturunan yang baik? Apakah ketika istrinya hamil? Bukan. Apakah ketika Sarah dan Hajar mengandung? Itu juga bukan. Jauh sebelum Hajar mengandung, jauh sebelum Sarah hamil, jauh sebelum Ismail dan Ishak lahir ke muka bumi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Doa yang begitu indah dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bulan ini Zulqa'dah, kemudian di depannya ada Zulhijjah, di depannya ada Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, ini Ashhurul Hurum, bulan mulia, bulan mustajabah doa. Dan hari ini hari Jumat, hari mulia, adalah hari di mana mustajabah doa. Sejak terbenam matahari kemarin hingga nanti sore terbenam matahari, pertanyaannya, berapa kali doa sudah kita hantarkan ke hadapan Allah supaya mendapatkan anak-anak yang saleh? Rabbi habli minas salihin. Bahkan bukan hanya sekedar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam lama beliau menikah, tidak punya keturunan. Usianya nyaris 100 tahun, istrinya secara medis sudah menopause, usianya di atas 80 tahun. Secara adat mustahil punya keturunan. Tapi karena terus-menerus berdoa kepada Allah, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhan, ya Allah, jangan buat aku sendiri, jangan buat aku kesepian sendirian. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan engkau ya Allah sebaik-baik zat yang maha memberikan pewaris, yang maha memberikan keturunan. Apa artinya? Rupanya yang menitipkan kepada kita anak kita itu Allah. Anak itu punya Allah, anak itu amanah Allah, anak itu titipan Allah. Kalau anak titipan Allah, kalau anak amanah daripada Allah kepada kita, maka mintalah kepada yang nitip. Yang nitip anak kita Allah, minta kepadanya supaya mendapatkan anak yang saleh. Terus berdoa Nabi Allah Zakaria alaihissalam sampai mendapatkan seorang anak yang saleh, diberi nama ismuhu Yahya. Maka di antara doa yang diajarkan kepada kita manusia beriman, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Resep pertama kalau ingin anak kita saleh sebagaimana punya anak daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua yang beliau lakukan adalah beliau memanggil anaknya dengan kalimat terpuji. Tidak pernah dihinanya, tidak pernah dicacinya, tidak pernah dimakinya. Bayangkan pada saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, beliau bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kepadanya untuk menyembelih anaknya Ismail. Anak satu-satunya waktu itu,
anaknya pun sedang lucu-lucunya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Apa yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Dipanggil anaknya. Bagaimana cara dipanggil? Panggilan terbaik. Ya bunayya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi menyembelihmu, dan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang nabi, seorang rasul, bahkan orang-orang saleh yang disebut nama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, seperti Luqmanul Hakim, memanggil anaknya dengan kalimat terpuji, ya bunayya. Luqmanul Hakim dalam surat Luqman, pada saat memberi nasihat kepada anaknya, panggilannya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Panggilannya ya bunayya. Nabi Allah Yaqub alaihissalam punya anak namanya Yusuf. Satu malam pernah bermimpi ada bulan, matahari, planet, bintang sujud kepadanya. Setelah mimpi, Nabi Allah Yusuf alaihissalam lapor kepada ayahnya, ayah, tadi malam aku mimpi ada bulan, matahari, bintang, planet sujud kepadaku. Ahada asyara kawkaba wasyamsa. Sujud kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ayah, apa itu maknanya? Apa itu maksudnya ayah? Apa nasihat Nabi Allah Yaqub kepada anaknya Yusuf? Ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Panggilannya ya bunayya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tadi juga begitu panggilannya, ya bunayya inni ara fil manam. Nabi Nuh alaihissalam punya anak nakal, bandel, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak patuh kepada ayahnya, yakni Nabi Allah Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap memanggil anaknya yang nakal itu dengan panggilan ya bunayyarkam ma'ana. Begitu jahat, begitu bandel, begitu nakal anaknya, tak pernah dicaci, tak pernah dimaki. Panggilannya adalah ya bunayya. Al-Asfahani dan As-Sawi, pakar bahasa, ia mengatakan bahawa ya bunayya bukan hanya sekedar panggilan. Ya bunayya bukan hanya sekedar ungkapan, tapi ya bunayya menunjukkan di dalamnya adalah ada kedekatan emosional antara ayah dengan anak, antara anak dengan ayah. Sehingga ya bunayya ini kalau dalam bahasa hari-hari kita bisa kita artikan dengan kalimat sayangku, cintaku, buah hatiku. Kalimat-kalimat inilah yang digunakan. Buah hatiku, sayangku, rajaku, cintaku. Begitu bandel anaknya, masih dipanggil cintaku, masih dipanggil rajaku, masih dipanggil sayangku. Ya bunayyarkam ma'ana. Rupanya seorang psikolog Amerika namanya Watson, dia mengatakan anak yang dibesarkan dengan caci maki, dia akan jadi pencaci dan pemaki. Kalau anak kita hari ini memaki kita karena belajar dari kita, karena anak itu cerminan daripada ayahnya. Kata orang Aceh, menanu menan menye, menanku menanane. Menyejet tak pelaku boh labu jet ke asal kaya, tapi menyehanjet tak pelaku anak tengku jet ke belaga. Apa? Cerminan kita sebagai ayah, cerminan kita sebagai orang tuanya. Ketika anak kita nakal, bandar, itu ada persoalan dalam sistem keluarga kita. Bagaimana kita memanggilnya? Anak yang dipanggil dengan kalimat tercela, dia akan berucap secara tercela. Anak yang dibesarkan dengan manja berlebihan, dia akan takut tantangan dan resiko kehidupan. Anak yang sering dimarah-marahi, anak yang sering diusili, anak yang sering dipermalukan di hadapan kawan-kawannya, di hadapan guru-gurunya, dia akan temperamental, cepat-cepat emosi. Apa sebabnya? Karena pola pendidikan panggilan-panggilan buruk di dalam rumahnya. Yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam supaya mendapatkan anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beliau bertanya, mengasuh anaknya, tidak pernah
Beliau itu hanya mengandalkan keinginannya saja, tapi melibatkan anak dalam pengasuhannya. Buktinya, pada saat Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail, tidak langsung pergi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memegang anaknya, ikat tangannya, ikat kakinya, potong lehernya. Tidak, rupanya dihampiri anaknya lalu ditanya, "Fandur madza tara?" Bagaimana pendapatmu, nak? Semalam aku mimpi menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu, nak? Pernahkah kita bertanya pada anak-anak kita tentang masalah yang dihadapinya? Pernahkah kita bertanya kepada anak-anak kita bagaimana sekolahnya? Apakah bagaimana PR sekolahnya? Bagaimana nilai sekolahnya? Berapa banyak kadang kita mendapatkan ada mahasiswa, bahkan ada orang tua tidak paham anaknya kuliah di jurusan mana, enggak tahu. Anaknya kuliah di fakultas apa, enggak paham. Semester ini dapat IPK berapa, enggak ngerti. Enggak pernah bertanya kepada anak di lembaga pendidikan, di balai-balai pengajian ketika malam. Coba tanya kepada tungku guru-guru kita itu. Dari sejumlah orang tua yang menitip anaknya untuk belajar agama di situ, berapa banyak ayah yang sering datang bertanya kepada gurunya, bagaimana sudah perkembangan anakku? Kitab apa dia sudah mengaji? Berapa banyak sudah hafalannya? Jarang. Apa artinya? Tidak pernah fanzur madza tara. Tidak pernah berdiskusi dengan anak, tidak pernah bertanya dengan anak, tidak pernah menanyakan perasaannya, tidak pernah menanyakan pendapatnya. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika ingin memutuskan tentang penyembelihan Ismail, ditanyakan kepada Ismail, fanzur madza tara. Karena dipanggil dengan kalimat terpuji, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Apa jawaban Nabi Allah Ismail sebagai anak? Ya abati. Kenapa panggilannya ya abati? Karena memang panggilan ayah ya bunayya. Abati ini menunjukkan ada kedekatan emosional antara Ismail dengan ayahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bayangkan kalau seandainya nama lain yang disebut, pasti nama kasar pula yang akan muncul dari anak. Ya bunayya panggilan ayah, ya abati panggilan anak. Fanzur madza tara. Karena anak ini sudah dibesarkan dalam agama, diajarkan tauhid yang kuat, dibenarkan syariatnya, bagaimana ibadahnya, ma ta'buduna min ba'di, kekuatan-kekuatan lahiriah dan batiniyahnya sudah disiapkan, hingga Ismail pun menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Kerjakan kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Resep dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ingin memutuskan perkara-perkara dalam keluarga kita, apalagi yang terkait dengan anak, maka tanyakanlah pendapatnya. Libatkanlah ia dalam keputusan tersebut. Yang keempat, yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hingga mendapatkan anak sesaleh Ishak, sebaik Ismail adalah beliau menanamkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Karena tauhid itulah, karena akidah itulah yang menguatkan Ismail alaihissalam pada saat ingin disembelih oleh ayahnya, itu perintah Allah. Mendengar itu perintah Allah Subhanahu wa taala, Ismail siap melakukannya. Kenapa? Akidahnya kuat, tauhidnya bagus, hubungan transendental ia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bagus, sehingga pada akhirnya dia siap disembelih. Coba tanyakan pertanyaan yang sama kepada anak-anak kita di rumah. Apakah mereka siap? Mungkin kalau anak akidahnya tidak kuat, jangankan disembelih lehernya karena Allah, ke masjid enggak pernah datang, salat enggak pernah ia lakukan, baca Quran enggak pernah. Kenapa? Karena jauh dia dengan Allah. Apa yang menyebabkan dia jauh dengan Allah? Karena ayahnya jauh dari Allah, karena ibunya jauh dari Allah, karena keluarga tersebut jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengatakan kepada anak-anak kita, idola kalian Rasulullah, idola kalian Rasulullah. Rasulullah itu terlalu jauh dengan anak kita. Yang paling dekat dengan kita adalah, yang paling dekat dengan anak kita itu adalah kita sebagai ayahnya.
Dan ayah ini yang mestinya berperilaku sebagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi anak Rasulullah seperti Rasulullah, ngomong seperti Rasulullah, sedangkan jaraknya begitu jauh. Ayahnya tidak berperilaku seperti Rasulullah, bagaimana anak mau mencontohnya? Memang tugas kita adalah mendidik. Tugas kita adalah memberikan fasilitas agama kepada anak kita. Tugas kita adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar agama. Tapi yang memberikan hidayah itu Allah. Inilah garis bawah, stressing yang perlu kita garis bawahi. Nabi Allah Adam alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya Qabil. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya Kan'an. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan hidayahnya kepada ayahnya Azar. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallah yahdi man yasha. Allah lah yang memberikan hidayah kepada anak kita. Kalau kita sudah panggil dia dengan panggilan terbaik, sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berinteraksi dan berkomunikasi dan berdiskusi dengannya, memperkuat tauhidnya, tapi juga masih mau jauh melenceng daripada agama Allah, Allah baru memberikan hidayah untuknya. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa maghfirah, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.